Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia. Iya pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Iya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat pagi ya. Dan semoga kita semua mengawali aktivitas hari ini dengan penuh semangat, keimanan dan tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan pagi yang penuh rahmat ini, insya Allah nanti kita juga akan bersama-sama mendengarkan penjelasan yang nanti akan disampaikan Ustadz Mahmud Al-Qasim SPDI, Direktur Wilayah Lembaga Dakwah dan Syiar Islam BKPRMI Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kembali berjumpa ya Ustadz. Nah pendengar, adapun tema yang nanti akan disampaikan Ustadz Mahmud ini sangat relevan dan tentunya dengan kondisi umat dan bangsa saat ini, yaitu peran pemuda Islam dalam mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan umat. Nah ini sebuah tema yang mengajak kita semua, khususnya generasi muda Islam, untuk menyadari tanggung jawab besar sebagai penerus perjuangan dakwah, agen perubahan dan pilar kemajuan umat dan juga bangsa ya. Ya tentunya pendengar, mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita akan mendengarkan penjelasan Ustadz Mahmud Al-Qasim mengenai peran pemuda Islam dalam mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'd. Ikram takdim hadratil kiram, sekena para kiai, para ulama dimanapun berada, serta pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita bersama lagi di udara dimanapun berada. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan keyakinan, keimanan di dini wa dunia hatta akhirah. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi nikmat iman, diberi nikmat sehat dan Islam. Sampai hari ini kita masih sadar sebagai hamba Allah. Sampai hari ini kita bisa menjalani nikmat, bisa memanfaatkan kehidupan yang luar biasa berharga oleh Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Bisa manfaat, bisa barokah, bisa memberikan rahmat buat semuanya. Segala pujiannya milik Allah yang kita panjatkan setiap hari, mewujudkan atau wujud kita rasa syukur kepada Allah atas kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dari junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun berada, di pagi yang luar biasa ini kita bisa bersama di udara dengan tujuan untuk kerohanian kita, menumbuhkan spiritual kita, karena banyak orang beragama tapi sangat kurang untuk berspiritual.
berspirit, berkekuatan dan berkeyakinan yang semuanya kita datang dari Allah, hidup untuk Allah dan kembali untuk Allah. Di pagi ini ada tema khusus yang memang ini penyemangat yang luar biasa ketika untuk merubah. Nah, seperti kita ingat Presiden Soekarno, berilah saya satu pemuda bisa untuk merubah. Nah, berbanding dengan 100 orang tua, bahasanya kan begitu. Untuk merubah, untuk memajukan negara ini, memajukan situasi yang ada. Di dalam Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid yang secara nasional ini merupakan media atau organisasi dakwah, dan setiap kabupaten kota sudah ada semuanya di Indonesia, dan yang belum pun lagi proses untuk membuka Dewan Pengurus Daerah dan seterusnya. Makanya dengan kata pemuda itu menunjukkan bahwa ketika pengorbanan yang luar biasa sejarah kita mengetahui Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pemuda Islam pertama yang mempunyai kekuatan tauhid yang luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah, dan dalam proses pemberangkatan malam itu ada perencanaan pembunuhan oleh kafir Quraisy yang ditujukan kepada Rasulullah. Pada saat itu ketika proses malam mau berangkat, Sayyidina Ali yang masih muda, masih belia, tapi sudah beriman, sudah yakin kepada Nabi, menggantikan tidur. Nah, menggantikan malam itu tempat tidur Nabi Muhammad itu ditempati dan Nabi berangkat hijrah. Dan itulah tonggak bagaimana kita melihat seorang pemuda yang mempunyai tauhid, keyakinan yang kuat, mantep lillahi ta'ala dalam hidup. Bayangkan ketika pembunuhan dilakukan, Nabi sudah berangkat, dia posisi baring di situ. Kalau langsung ditebas, meninggal. Tapi resiko yang luar biasa diambil karena hati yang mempunyai tauhid, yang mempunyai keyakinan yang kuat, menjadikan dia jadi pemberani dan tidak berpikir bagaimana resiko jiwa harus hilang. Nah, makanya penanaman keyakinan, keimanan, ada pemuda berarti ada yang tua. Kalau ini dilihat dari judul, mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan. Pemuda itu pasti maju dan maslahat ketika orang tuanya menyiapkan dan membimbingnya, meregenerasinya. Tapi kalau orang tua sendiri dalam menyiapkan anak-anaknya, menyiapkan orang-orang sekitarnya hanya untuk atau hanya diberi fasilitas makan, di fasilitas yang cuma yang bersifat fisik, tapi lupa bahwa pemuda anak-anak kita itu punya hati, punya afidah, punya akal yang harus diisi kuat dengan keyakinan, hati yang mantap dengan spirit hanya kepada Allah. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, kita mengetahui ketika kita membentuk generasi, kita punya tanggung jawab. Nah, sebagai pemuda yang dia tahu perannya karena dia diberitahu. Ada dua hal nanti untuk membuat kemaslahatan, yaitu mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan. Yang pertama adalah apa perannya, dan yang kedua meninggalkan larangan atau mengondisikan pemuda-pemuda kita itu sebagai pengganti kita, pengganti orang-orang tua yang menjabat sekarang jadi bupati, wali kota, ada tentara, ada polisi. Otomatis itu kan hidup ini hanya bergantian. Berpikirlah seperti itu. Umur 80, 60 pensiun gantian. Yang tua diganti yang muda. Yang pejabat juga gantian. Yang hidup, nah kemudian meninggal,
diganti yang meninggal, diganti yang hidup. Nah, di dunia ini harus dipastikan supaya tidak merasa bahwa ini saya terus-terusan di dunia. Ya, kita di RRI yang paling bertahan kita 20-50 tahun atau bahkan maksimal 60 tahun. Nanti akan diganti. Nah, siaran seperti ini kita berjalan meninggalkan jejak digital yang nantinya para pemuda selanjutnya adalah melanjutkannya. Makanya harus dikondisikan dengan situasi yang pertama adalah pemuda sebagai agen perubahan yang disebutkan tadi di awal dengan Mbak Dewi tadi, merubah. Karena dengan perubahan-perubahan yang ada, kalau pemuda tidak disiapkan mentalnya, imannya, dan disiapkan keyakinannya, dia akan terbawa arus. Jadi tidak ngomong arus, dia ikut ke sana kemari. Yang tentunya buru-buru dia mewujudkan kemajuan, dia sendiri tidak tahu arah. Apa tujuan saya sebagai pemuda muslim tentunya. Nah, seorang pemuda Islam. Makanya di Badan Komunikasi Pemuda Remaja itu salah satunya adalah ada beberapa hal prinsip, yaitu sebagai muadib, yaitu orang yang beradab, sebagai pelopor. Nah, sebagai contoh, ketika pemuda Islam punya sifat muadib, yaitu orang yang beradab, sopan, santun, takdim. Sehebat apapun orang, tapi kalau adab itu tidak ada, tidak menghormati yang tua, tidak peduli, tidak ada empati, ya dia kayak robot. Mungkin teman media sosialnya banyak, tapi dia sangat sedikit dengan orang sekitar yang dekat dengan empati dan hati. Nah, sebagai pemuda yang muadib, punya adab, tentunya orang tuanya mendidik, melatih, mengajarkan, makan dengan tangan kanan minimal sejak kecil sampai gede dia punya adab, menghormati, mau salim dengan orang tua, dengan guru, menghormati yang lebih tua. Kalau nggak dibiasakan, ya sulit untuk punya adab. Hidupnya semaunya, yang penting bisa makan, bisa kerja, tidur. Nah, sudah, dalam berpikirnya tidak, ya kadang bahkan maksiat, karena dalam berpikirnya tidak terlalu mau repot. Nah, ini yang merupakan sebagai apa ya, di dalam akhir zaman ini warning-warning buat orang tua. Peran pemuda bagus, tapi kalau pemudanya tidak dikondisikan pemahaman kehidupannya, ibadah jauh, terus untuk peduli juga tidak dilatih, untuk kebiasaan-kebiasaan baik pun tidak ada hal yang maksimal di lingkungan, terutama di keluarga. Seorang pemuda adalah seorang muwahhid, yaitu pelopor pemersatu, bukan pemecah belah. Nah, inilah berangkat dari rumah. Satu rumah aja kelihatan gak rukun, bapak sama ibu kelahi terus, adik sama kakak gak dikondisikan rukun dan peduli. Bagaimana dia berangkat dari rumah itu bisa menjadi seorang muwahhid, pemersatu? Tidak rukun, ada bapak ibunya bertengkar depan anaknya. Anak melihat, calon pemuda ini melihat, kehidupan kok sumpek sekali ya, apa-apa kelahi. Makanya prinsipnya kalau masalah besar itu dikecilkan, masalah kecil anggap nggak ada. Tapi kalau sering masalah itu yang kecil dibesar-besarkan, timbullah kebencian, timbullah dendam, dan bahkan timbul kerusakan mental dari orang-orang sekitar kita atau anak-anak kita yang menuju menjadi pemuda. Jadi sulit ketika dia harus bermaslahat. Maslahat itu damai, anteng, tentrem, dan tentunya punya konsep-konsep kehidupan yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pendengar dimanapun berada, yang tentunya kita jelas menyiapkan generasi muda supaya bisa berperan. Ada manfaatnya. Setelah kuliah nggak bingung, setelah kuliah masih bingung. Nah, kalau soal pekerjaan kan simple. Sebenarnya anak ditanamkan, calon pemuda ini ditanamkan kuliah atau sekolah, itu tujuannya adalah menjadi orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang berilmu, bukan untuk niat cari kerja. Nah,
Kita tanamkan bekerja itu ibadah dan rezeki itu jatah. Nah, jadi kalau sudah mentalnya sudah jadi seperti itu enak. Dia dengan ujian apapun kehidupan itu tidak merasa tiba-tiba habis kuliah belum apa-apa sudah kayak apa sulit cari kerja. Nah, ya kalau kita sudah cerdaskan kan gampang. Sekarang itu bekerja itu tidak harus ikut tapi menciptakan, membuat apa itu sekarang bikin KP kah atau bikin apa, kalau soal kerja kan mudah, bikin buat kontainer jualan. Karena para Rasulullah sendiri mengajarkan sejak kecil bahkan sampai usia 25 itu luar biasa. Nah itu kan dengan dagang, kalau dagang pasti kaya orang. Kalau ada orang pedagang yang nggak kaya itu belum mau dia, baru bangkrut 3 kali 5 kali aja sudah ampih, udah berhenti. Iya bangkrut 10 kali, yang 11 itu menutup yang 10 kali. Mentalitas pemuda harus dikuatkan. Nah, mana anak kita, generasi kita di situ. Makanya bisa berperan dia. Tapi kalau mentalnya sudah nggak dikondisikan, hidupnya cuma dikasih. Makanya mendidikan anak itu ketika minta jangan dikasih langsung meskipun ada. Buat perjuangan. Karena kamu kalau sholat 5 waktu di usia 15 sampai 20 tidak meninggalkan dan otomatis tanpa perintah misalnya dibelikan motor, kan jelas tuh. Puasa Ramadan penuh tidak bolong di usia 10 tahun belikan sepeda. Jadi ada hal-hal perjuangan yang ditanamkan dan kerukunan. Ketika di rumah seorang tua punya anak, anaknya 3 atau 4, ngasihnya jangan satu-satu. Dibagi ini uang 400 ribu, 100 ribu, 100 ribu, tidak boleh. Itu kalau dikasih begitu dia nanti akan masing-masing nggak rukun. Kasih kakaknya 400. Kak, ini dibagi ke adik. Nah itu kita lihat cara baginya. Orang yang rakus sudah kelihatan, dikurangin nanti punya adiknya. Nah jadi situ kita bisa membimbing bahwa ketika mendidik, keluar dari rumah seorang anak kita yang sudah usia kuliah, usia pemuda, usia 25, usia 30, 40, dalam perjuangan hidupnya itu jelas. Dia punya arah karena atas bimbingan dari orang tua. Itu kiat-kiat untuk bagaimana menyiapkannya. Terus untuk menyelamatkannya, pemuda ini jauhkan dari molimo sesuai pesan dari Sunan Ampel Raden Rahmat Surabaya ketika awal perjuangan. Kalau di dalam masyarakat itu bisa bagus, bisa baik dalam pergaulan, tinggalkan molimo. Nah, jadi meninggalkan hal yang tidak baik. Ya, satu, seorang pemuda tidak boleh mabuk. Ini mutlak nih. Karena Al-Quran jelas menyebutnya innamal khomru wal maisir. Sesungguhnya khomer, maisir itu disebut, itu adalah mengundi nasib dengan anak panah, itu judi. Khomer dan judi merijesun. Nah itu adalah perbuatan keji. Min amali syaiton, itu amalannya setan. Nah ini harus tegas jelas. Karena sekarang ini yang bahaya, yang menjadikan biasa itu kan khomer, mabuk itu dianggap biasa, minuman arak. Dan itu jelas larangan mutlak Al-Quran, larangan sebagai orang Islam, pemuda Islam. Pemuda itu harapan, Islam itu selamat. Berarti bisa untuk menyelamatkan semuanya. Sekarang dengan adanya maisir itu larangan mutlak, kenapa? Molimo itu ada khomer, mabuk, ada main itu judi. Pemuda kita sangat rentan dengan namanya game online, mungkin biasa, mungkin mubah. Tapi kalau sudah menjadi judi online, ini berat sekali nih. Banyak rumah tangga bubar yang saat ini baru kawin gara-gara ngeslot. Ya memang kalau dikasih tahu nggak ada orang judi kaya, itu nggak ada. Kecuali bandarnya itu beda. Bandar kan nggak dia nggak judi, dia mengumpulkan duit. Nah, tapi ya kita korban-korbannya masyarakat yang nggak ngerti bahwa judi itu, itu dikira bisa berhasil, nggak bakalan, karena Al-Quran udah ngenas. Maisir, kalau zaman dulu kan ngelempar anak panah, dilempar di sekitar Ka'bah itu kan. Nah, jadi nanti yang dekat menang, nah, itu kan judi. Nah, itu sekarang kan modern, ngeslot, main game ting dapat 10.000,
dimenangkan 20 aja senang, nambah lagi 10, 20, 50, bingung duit minta orang tua sanggup dan sebagainya, nyolong juga sudah bingung, timbullah namanya pinjaman online. Nah, akhir zaman ini kan luar biasa stresnya pemuda ini. Ketika sudah main judi online, ngeslot, pinjol, mateng itu sudah mengorbankan semuanya. Ya kalau masih sendiri, kalau udah kawin, berumah tangga, kulkas dijual, tanah dijual, itu yang bahaya. Sekarang mendekati itu istri dijual karena nggak ada duit lagi. Nah, kasus-kasus yang muncul di masyarakat itu pemuda-pemuda kita, pelakunya apa orang tua, apa ya mungkin orang tua, tapi dari asalnya pemuda yang tidak dididik dengan bagus, dikondisikan dengan baik. Nah, itu kejadian seperti itu. Jadi tidak boleh mabuk. Itu pesan Sunan Ampel itu jelas, itu sunan yang salah satu wali songo itu tidak boleh main judi, zina, main perempuan apa namanya zina itu madon bahasa Jawanya itu nggak boleh. Karena sekarang rentan sekali anak-anak kita itu, apalagi perempuan agak cantik, wah itu cobaan hidupnya berat dia, dipacari. Nah, nanti pokoknya hamil dulu itu luar biasa pergaulan kita. Anak-anak kita yang pacaran tuh hati-hati para orang tua. Anak-anak kita yang mulai SMP, SMA, yang kebetulan dititipi wajah cantik, itu sara sebenarnya. Ujiannya berat. Kalau wajahnya jelek ya selamat dia. Bahkan sampai usia pernikahan aman. Tapi orang cantik itu kan bahaya buat dia. Kalau dia sadar, godanya banyak. Harus menghadapi laki-laki yang nggak jelas, laki-laki yang menggoda dan sebagainya dengan iming-iming dan sebagainya. Makanya hati-hati sebagai orang tua, kita punya pemuda, punya pemudi, jaga benar itu. Nah, itu situasinya, zamannya kalau kita tidak menjaga itu medsosnya itu yang luar biasa berpengaruhnya. Nah, ada maling molimo, nggak boleh. Maling itu kalau di Islam kalau sudah satu nisab itu dipotong tangan tuh. Tapi kan kita bukan hukum Islam di Indonesia ya 365 maling kekerasan, maling malam itu kan beda-beda tuh KUHP-nya. Ya jelas ya resiko itu tetap sudah jelas maling nggak boleh. Madat itu judi, madat itu narkoba. Nah pemuda kita itu kalau narkoba sampai kena, bahaya. Makanya tanggung jawab orang tua ini berat. Bagaimana dia meninggal pada hari ini, meninggalkan anak yang tahu tatanan, tahu tuntunan, tidak sembarangan mengikuti tontonan. Nah, ini kan nggak mudah, harus melatih sejak dari rumah. Nah, jadi disebutkan di dalam hadis Nabi juga kesempatan hidup ini sangat luar biasa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Jaga 5. Nah, sebelum datangnya yang 5 itu disebutkan di sini sababaka qabla haramika, yaitu jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini penting, kesempatan, karena umur itu kan kayak es ya, dijalani nggak dijalani ya tetap habis, leleh. Nah, kalau nggak dikasih nggak dibuat kesempatan diisi, tahu-tahu sudah 30, tahu-tahu 50, tahu-tahu sudah punya anak, punya cucu. Singkat banget dunia ini. Makanya ketika sudah 60 itu baru kita pelongo-pelongo. Dulu saya ngapain, nggak banyak kiprah hidup saya. Tahu-tahu udah 60 nggak bisa ngapa-ngapain, sholat ke masjid aja nggak kuat. Nah, jadi kan pemuda Islam, kita ajaran anak kita ke masjid. Kita melihat masjid musola itu ramai penuh ketika anak-anak di usia 12 tahun ke bawah itu mau ke masjid. Tapi ketika sudah SMP itu sulit. Ya saya tanya kenapa? Sudah tamat sholatnya. Ya karena apa? Teladan dari rumah nggak ada, orang tua itu nggak. Orang tua nggak sholat ya anak sulit. Orang tua nggak ke masjid ya sulit. Ya paling nggak seminggu 3 kali lah ke masjid. Jangan-jangan orang tua nggak ke masjid, anaknya nggak ke masjid. Sekali ke masjid langsung depan imam. Bingung orang. Berarti apa? Meninggal ya. Depan imam tuh innalillah. Nah makanya melatih kita punya pemuda, dan seorang pemuda sendiri mulai berakal yang sehat itu tentunya bisa bertafakur, dan itu memang dilatih, nggak bisa kalau kita tidak memberikan ilmu yang banyak. Target minimal S1
apapun situasinya, kan jelas itu. Tapi kalau nggak usah sekolah, nggak ada biaya, mentalnya rusak itu. Nggak ada biaya ya cari. Nggak bisa Pak berdoa, tetap nggak bisa Pak ngutang, kan gitu. Solusi-solusi yang di dunia itu sebenarnya banyak, tapi kadang orang sendiri di dalam kehidupan itu terlalu banyak ngeluh, sehingga dia akan mundur dengan sendirinya, terpuruk dengan sendirinya karena apa? Tidak ada perjuangan. Karena harus berjuang untuk mencari beras, baju dan uang, kan harus juga berjuang. Beras, baju dan uang, nah itu pun masalah dunia tuh, apalagi masalah akhirat harus lebih kuat berjuangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, disebutkan jaga mudamu sebelum tuamu, jaga sehatmu sebelum sakit. Nah, manfaatkan, jaga kayamu sebelum miskinmu, dan masa luangmu sebelum datangnya kesibukan. Kita longgar, masih bisa bantu orang, bisa berkiprah di dunia Islam. Kalau orang Islam bisa beramal. Pak, saya tuh nggak punya apa-apa, punyanya ya beramal walau cuma dengan uang 5.000. Entah dibelikan apakah tasbih 1 biji, taruh di masjid. Nah, kita jejak digital ketika di akhirat tuh. Kamu dunia ngapain aja? Pernah sholat, pernah beramal, pernah dengan teman itu berbuat baik, ngapain? Sekali teman saya satu kantor doakan semoga haji dan umroh Al-Fatihah. Wah, itu kan jarang. Beramal dikira itu sulit, enggak. Teman-teman kita di kantor, tetangga dalam hidup ini mendoakan suami atau istri, malam-malam ngelamun istrinya didoakan, semoga istri saya ini solehah, masuk surga Al-Fatihah. Suami saya semoga rezekinya banyak, Al-Fatihah. Itu hal-hal yang permohonan itu sudah amal kita. Nah, jadi sangat penting pemahaman kehidupan ini harus total dan global. Tidak boleh kehidupan ini dikira hanya di dunia ini. Memang benar laibun walahun, itu main-main dan sendogura itu bagi yang tidak berkeyakinan. Tapi ketika orang berkeyakinan, dia yakin ada hidup setelah mati, makanya sebagai orang tua menyiapkan bagaimana pemuda ini, anak-anak kita berperan untuk agamanya apa, untuk kehidupannya apa, dan untuk masa depannya dia apa. Jadi orang tua menyiapkan, tapi dengan pengertian-pengertian adab, berakhlak, dan tentunya dengan tuntunan Islamnya, itu yang harus kita lakukan. Sekian mungkin yang sampaikan. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, monggo. Baik. Ya, itu tadi pendengar ya penjelasan Ustadz Mahmud Al-Qasim tentang tema kita ya di pagi hari ini, yaitu peran pemuda Islam dalam mewujudkan kemajuan dan juga kemaslahatan umat. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda yang ingin bergabung pagi hari ini kami tunggu di 0536 3221 778 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 0811 520 3123. Ya, pendengar, ini terkait dengan pertanyaan, ada pertanyaan nih Ustadz. Banyak pemuda yang merasa minder atau kurang percaya diri untuk berdakwah dan berkontribusi. Nah, ada pesan mungkin dan motivasi Ustadz agar mereka berani melangkah, Ustadz. Ya, ini beringat dengan manfaat dan kata dakwah. Mereka memahami dakwah itu kan sangat luas. Bisa pertama dakwah bilhal, dengan contoh perbuatan. Orangnya pendiam, tapi dia setiap sholat itu langsung dengar adzan, langsung sholat. Nah, itu orang kan melihat, masih muda, umurnya pasti 17-15, tapi sholat 5 waktunya bagus. Itu udah dakwah. Orang udah melihat, itu orang yang mungkin nggak pede. Jadi jangan dipahami doa itu mesti kayak seperti ini siaran, harus tausiah, enggak. Nah, berdakwah dengan sekarang udah saatnya media sosial itu diimbangi dengan dakwah. Misalnya seorang pemuda muslim, dia minimal punya medsos itu 5. Ada Facebook, ada WA, ada IG, ada Twitter. Nah, yang hal-hal yang itu penting, dakwah melalui medsos, ada YouTube. Nah, seperti ini ketika kita direkam, ketika itu menjadi jejak digital, mungkin orang nggak sempat dengarkan, tapi orang bisa mengikuti nantinya setelahnya.
Ini kan luar biasa. Makanya kata dakwah dulu dipahami sangat luas sekali. Bil hal dengan perbuatan, bil qauliyah dengan kata-kata. Ada teman yang lagi bingung, frustasi, ditinggal pacar. Itu kan dakwahnya langsung disampaikan, gampang bro. Mati 1 tumbuh 1000. Allah itu banyak nyiptakan cewek, tenang aja. Yang belum lahir juga banyak. Wah. Jadi mentalnya itu dibangun sekuat mungkin bahwa la maksuda ilallah. Semua itu yang membuat itu Gusti Allah, kita tuh ngelakoni kayak wayang, mau masuk kotak itu dalangnya, mau tampil juga dalangnya. Kita tuh kalau besok mau meninggal ya meninggal, tapi kalau mau tampil otomatis hidup kita dilamakan kan gitu. Jadi makna dakwahnya dulu tuh luaskan, bisa membuat konten-konten Islam, konten-konten yang mendidik mental. Nah, pemuda-muda itu kan kreatif itu. Tinggal dia punya ilmunya enggak, punya ilmu agama. Kalau malu di pengajian ya sekarang banyak YouTube, banyak pengajian, banyak ustadz-ustadz yang sudah mengisi banyak. Makanya ustadz sekarang juga kalau bisa punya medsos banyak, jadi bisa berperan. Kalau yang soal minder itu kan mentalnya memang belum jadi. Dia di cuma apa ya yen ono konco Allah lakune lah. Ndang dohno itu maksudnya apa? Temannya siapa dia? Orang minder itu kalau berteman sama anak pemberani, ya pemberani. Sudah minder temannya sama orang minder. Akhirnya ya ribet. Nah, jadi kan ketika orang tua mengondisikan, amati anak kita, temannya siapa dia? Mentalnya bagaimana dia? Ya bukan kita larang berteman, tapi kita arahin. Nah, teman-teman itu sab-sabnya banyak. Satu bisa dibuat teman, naik menjadi sahabat, naik menjadi sahabat karib, yang puncaknya adalah menjadi bestie. Nah, mana teman yang bisa jadi bestie? Adalah teman yang soleh, teman yang beragama baik. Nah, kan teman-teman tuh banyak kan, hanya sekedar teman karena memang nggak bisa dipercaya, udah kenal aja. Tapi kalau dia baik ya sahabat karib, bahkan ke bestie atau teman terbaik. Nah, ya pendengar, tentunya kita para orang tua ya dan juga anak-anak kita, para pemuda ini diingatkan bahwa pemuda bukan hanya harapan masa depan tetapi juga penentu keadaan umat hari ini dengan iman, ilmu dan juga akhlak yang mulia ya. Pemuda Islam diharapkan mampu menjadi agen perubahan, pelopor kebaikan dan juga penjaga nilai-nilai Islam di tengah dinamika zaman. Ya, pendengar, kami akhiri sampai di sini ya ceramah agama Islam. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali ya Ustadz, tentu dengan tema yang berbeda ya. Alhamdulillah. Ya baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi